Hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Hai. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kakak akan bacakan ya. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Adik-adik, untuk memudahkan kita semua dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan penjelasan dari kakak. Shalom adik-adik semuanya. Saat adik-adik mengikuti gerakan cinta Alkitab ini, adik-adik suka melihat Alkitab yang berbeda-beda. Ya, kadang-kadang Alkitab yang kakak pakai memang versi Alkitab yang berbeda dengan yang mungkin adik-adik punya di rumah. Terkadang, adik-adik melihat Alkitab dari bahasa Indonesia sehari-hari, atau firman Allah yang hidup, atau terjemahan baru, atau versi mudah dibaca, dan lain-lain. Mengapa demikian ya adik-adik? Apakah semua itu diperbolehkan? Nah, adik-adik perlu tahu bahwa pada awalnya Alkitab kita itu tidak hanya ditulis dalam satu bahasa. Alkitab kita ditulis dalam beberapa bahasa yang berbeda. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan sebagian kecil bahasa Aram. Wah, bahasanya pasti sulit ya. Itu karena pada waktu itu bahasa yang dipakai oleh masyarakat yang hidup saat Alkitab ditulis oleh para nabi adalah bahasa-bahasa tersebut. Namun, saat Perjanjian Baru ditulis oleh para penulisnya, bahasa yang berkembang adalah bahasa Yunani, sehingga Alkitab Perjanjian Baru pun ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan demikian, Alkitab menjadi mudah dibaca dan dipahami oleh orang-orang sesuai dengan masanya. Adik-adik, seiring dengan perkembangan zaman, Alkitab juga diterjemahkan loh ke dalam berbagai bahasa. Misalnya, Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan nama Septuaginta. Alkitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang dikenal dengan nama Vulgata. Pada tahun 1382, John Wycliffe menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, sehingga semakin mudah dibaca oleh lebih banyak orang. Hingga tahun 2019, Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam 698 bahasa di dunia. Wow, banyak ya adik-adik. Bahkan, Perjanjian Baru telah diterjemahkan ke dalam 1548 bahasa. Wah, banyak sekali bukan? Selain bahasa, Alkitab juga memiliki banyak versi. Ada sekitar 2163 versi Alkitab. Ada versi yang disebut New International Version, King James Version tahun 1611, dan lain-lain. Bagaimana dengan Alkitab di Indonesia? Adik-adik, saat ini kita di Indonesia memiliki Alkitab yang lengkap dalam 17 bahasa daerah di Indonesia
dari 700 bahasa daerah yang ada di negeri kita ini. Nah, versi Alkitab dalam bahasa Indonesia sendiri ada 22 versi loh. Beberapa versi telah adik-adik kenal dalam gerakan Cinta Alkitab ini. Lalu, mengapa ada banyak bahasa dan juga versi Alkitab ya adik-adik? Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, supaya banyak yang bisa membacanya. Dengan membaca Alkitab, banyak orang bisa mengetahui rencana Allah bagi keselamatan manusia. Wah, hebat kan? Banyaknya versi Alkitab juga menolong kita bisa memahami Alkitab dengan lebih baik. Adik-adik perlu ketahui, kalau tidak semua orang bisa memahami Alkitab dengan baik, karena kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Jadi, agar makin mudah dipahami, Alkitab dibuat versi yang berbeda-beda. Misalnya, Alkitab yang adik-adik punya di rumah adalah Alkitab terjemahan baru. Nah, Alkitab ini menggunakan terjemahan bahasa Indonesia resmi. Lalu, ada juga Alkitab yang menggunakan bahasa sehari-hari, yang diberi nama Bahasa Indonesia Sehari-hari atau bahasa masa kini. Maksud isinya sama, dan adik-adik akan mudah memahaminya. Kakak kasih contoh ya. Contohnya adalah di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab terjemahan baru berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang sama dalam Alkitab bahasa Indonesia Sehari-hari berbunyi seperti ini. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Nah, adik-adik dapat memahami apa maksud Alkitab diberikan dengan mudah, bukan? Kita akan semakin mencintai Alkitab karena kita tahu manfaatnya buat kita. Membaca Alkitab akan semakin seru karena ada banyak bahasa dan juga versi. Terus baca Alkitab ya adik-adik. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat Alkitab yang memiliki banyak bahasa dan versi. Tolong aku agar rajin membaca dan mempelajarinya. Amin.